jadi sebelum saudara membaca hasil metrik energi, maka saudara sebetulnya perlu mengetahui bahwa analisis metrik energi yang saya buat itu berdasarkan 22 kode energi. Jadi dalam diri manusia itu ada 22 kode energi yang memang sebetulnya sudah diciptakan. Ini ibaratnya DNA energi saudara. Jadi semua orang itu semuanya memiliki DNA energi. Ya, jadi itulah yang nanti akan membuat dan menciptakan karakter energi saudara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari potensi saudara seperti apa, ya sebetulnya itu sudah ada kodenya di sana. Dan semua kode energi yang ada, semua itu untuk kebaikan saudara. Nggak ada Allah itu menciptakan kode-kode energi dalam diri saudara itu, animalihatun, kamu nanti jadi sakit, diciptakan kamu jadi gagal hidupnya, kamu nanti jadi sedih terus, nggak ada. Ya, semua ya kode yang tercipta, nah ini sebetulnya diciptakan benar-benar dalam posisi yang sempurna. Ya, jadi saudara harus ingat nih ya nggak ada itu Allah itu menciptakan manusia dengan kode energi yang keliru. Cuma disinilah Allah itu luar biasa. Kode energi itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi baik seperti yang direncanakan Allah atau tidak. Inilah keistimewaan manusia. Manusia itu diberikan hati, pikiran, perasaan yang melebihi dari ciptaan-ciptaan lainnya. Kalau ciptaan lainnya ya sudah, kalau malaikat diciptakan sempurna untuk mengabdi, ya sudah itu aja. Apa malaikat pernah sakit? Kan nggak pernah. Malaikat itu ya sehat terus gitu loh. Kalau memang diciptakan seperti itu. Nah, tapi manusia itu disinilah keunikannya yang akan menentukan justru kelebihan yang ada dalam diri manusia. Ya, bagaimana dia mampu menggunakan pikirannya, bagaimana dia menggunakan hatinya, di sanalah nanti yang akan menentukan kode energi ini bisa bertumbuh menjadi kesempurnaan dalam kehidupan manusia di bumi, atau justru nanti kode ini akan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Tapi walaupun negatif pun itu masih bisa dirubah pada saat ya manusia itu memiliki kesadaran. Jadi hati dan pikiran itu bisa berubah menjadi terpuruk, juga masih bisa berubah untuk menjadi sadar. Ya makanya ada qalb hati. Hati itu fungsinya untuk menciptakan kesadaran pada diri seseorang. Pada hasil metrik energi ya ada sering pengulangan kata atau kalimat atau dalam paragraf pada hasil metrik energi yang saudara dapatkan itu ya artinya banyak ya angka atau kode identik dalam metrik yang tersebar di berbagai tempat. Jadi kadang-kadang ada angka yang sama. Nah, tapi meskipun begitu bahwa setiap hasil dari analisis metrik energi itu memiliki deskripsi yang berbeda walaupun angkanya misalnya sama. Saudara bisa perhatikan walaupun angkanya sama, tapi sering deskripsinya berbeda. Ya, karena hampir ada 1.800 deskripsi ya energi yang ada dalam kombinasi kode energi itu. Jadi saudara itu ya dalam kehidupan ini ada kemungkinan 1.800 kemungkinan sifat-sifat yang akan muncul dalam kehidupan manusia. Jadi makanya ada kemungkinan sifat-sifat orang itu kejadiannya itu juga sama. Karena penduduk bumi ini rata-rata hampir 7 miliar. Tapi deskripsinya, kodenya itu kombinasinya hanya ada sekitar 1.800.
Jadi bisa jadi itu ada hal-hal yang sama lah, kira-kira sama gitu loh. Oh, kejadiannya mirip-mirip walaupun sedikit berbeda, tapi nggak ada yang hal yang persis sama, nggak ada. Itulah keunikannya kode energi manusia, ya. Nah, selama ini ya hasil dari analisis ya kecenderungannya hampir konsisten. Jadi sebetulnya kalau saudara itu mungkin ada yang merasa bingung dengan hasil analisis itu, kok berbeda dengan kondisi saya. Nah, berbeda dengan kondisi saya itu sebetulnya karena bisa jadi ya saudara masih jauh dari berbagai peristiwa yang seharusnya sesuai dengan DNA saudara. Misalnya saudara mungkin di sana dikatakan bahwa profesi-profesi saudara bisa menjadi seorang arsitek, bisa menjadi seorang dosen, jadi seorang apa. Tapi kok profesi saya pedagang, misalnya gitu. Oh, berarti berbeda. Bukan, saudara. Jadi bukan berbeda. Kadang-kadang itu potensi bahwa saudara itu profesinya bisa secara kode energi, secara profesi bisa ke sana. Tapi kalau saudara perhatikan nanti, walaupun saudara berdagang misalnya, biasanya ada ciri-ciri yang kecenderungannya saudara nanti misalnya, saudara berdagang, tapi saudara senang berbagi ilmu pada orang lain. Berarti sisi dosennya masih ada dong. Sisi mengajarnya. Saudara sebetulnya berdagang nih sekarang kondisi kenyataannya, tapi ternyata ya saudara suka memikir-mikirkan bagaimana kalau membuat apa. Saudara punya kreativitas untuk merancang sesuatu. Nah, artinya merancang sesuatu itu sebetulnya juga dorongan dari bakat alami saudara untuk menjadi seorang arsitek gitu. Nah, itu. Jadi walaupun saudara aktivitas berdagang, ya, tapi ada dorongan-dorongan yang sebetulnya terkait dengan kode energi saudara. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Jadi bukan berarti itu saudara nggak terjadi atau nggak memungkinkan, bukan. Tapi memang belum tereksplorasi secara menyeluruh apa yang ada dalam diri kita. Nah, saat saudara melihat angka tunggal misalnya, kombinasi angka misalnya 1, 2 atau 12, 8, 8, ya 12-8 dalam hasil analisis metrik energi, ya ini ini bukan nomor urut saudara. Ya, angka tunggal atau kombinasi angka yang saudara lihat itu merupakan kode energi sebagai kombinasi ya kode energi yang terjadi pada analisis ya yang berdasarkan kombinasi 22 kode energi yang terhubung dengan kurang lebih 1.800 deskripsi energi yang memang sudah tersedia sebagai potensi energi dari Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi saudara akan menemukan penjelasan praktis di beberapa bagian ya untuk kenyamanan saudara ya semuanya 14 kode energi. Oke. Ya. Jadi itu ya. Jadi ada 14 ya, saudara mungkin yang sudah baca pasti sudah tahu ya, 14 energi. Oke, kita lanjutin dulu. Tidak semua dalam penjelasan hasil metrik energi ini ya harus terjadi pada saudara. Jadi yang saya jelasin itu belum tentu itu sudah terjadi pada hidup saudara. Karena ada potensi-potensi yang mungkin belum saudara lakukan. Nah, ini. Tetapi bagian dari potensi kebaikan yang seringkali saudara lewatkan. Karena saudara mengabaikan, jadi belum terjadi karena saudara lewatkan, nggak sadar. Ya, sejak kecil saudara mungkin kalau saudara belajar metrik energinya itu sejak kecil, ini makanya saya saranin kalau saudara punya putra atau punya putri ya yang masih muda-muda, yang masih kecil,
sebaiknya saudara analisis tuh metrik energinya. Karena kalau sejak kecil itu tahu, nah, tahu potensinya, jadi bisa mengarahkan. Ya, kalau kita karena mungkin sudah saya ini, ya mungkin saudara pernah dengar cerita saya bahwa 30 tahun saya sudah memiliki ya aset hampir 12 digit. Nah, 30 tahun saudara. Karena apa? Saya mengikuti metrik energi ini, analisis metrik energi, kebetulan saya dari guru saya. Ya, jadi guru saya itu yang menganalisis saya. Nah ini, ya kamu tuh kayak gini, full potensinya kayak gini, potensinya kayak gini. Sehingga jalan hidup saya itu benar-benar mengikuti. Begitu saya mau salah, saya tahu, oh ya saya keluar dari kode energi saya, gitu. Sehingga saya apa? Kembali ke jalur lagi. Karena kita ini kadang-kadang karena keterbatasan pikiran kita suka mengikuti ya ketidaktahuan kita. Kita suka berprasangka buruk terhadap apa yang kita pikirkan. Nah inilah gunanya saudara mendapatkan analisis metrik energi ini seperti ini. Ya, jadi ini sebetulnya akan sangat bermanfaat banget kalau saudara bisa putra-putri saudara, ya keluarga saudara yang masih muda-muda, apalagi baru berkarir di usia 25 sampai 35, bagus banget kalau mengetahui analisis kode energinya sendiri, sehingga dia masih punya kesempatan untuk bertumbuh. Ya, jadi ini. Nah, potensi kebaikan ya yang saudara sering lewatkan atau itu terhubung dengan masa depan saudara, ya baik atau buruk yang perlu saudara lakukan atau perlu saudara hindari. Jadi kadang-kadang kita dengan membaca metrik energi jadi tahu apa sih sifat-sifat yang harus saya hindari, apa sih yang harus saya lakukan untuk menjemput takdir saya. Nah itu. Nah sehingga kalau saudara yang sudah membaca metrik energi, ya jangan jangan begitu saja harus apa adanya, tapi masukkan tuh logika saudara, akal sehat saudara, serta kejujuran pada diri sendiri. Karena hanya dengan cara tersebut saudara akan mampu memahami siapa diri saudara yang sebenarnya, apa panggilan hidup saudara, potensi kebaikan yang tersembunyi pada diri saudara, bahkan mungkin potensi masalah yang tidak harus terjadi. Ya, kalau saudara sudah membaca metrik energi ini, dan apa yang diperlukan, apa yang diperlukan untuk menghindarinya, ya. Ya, dengan membaca metrik kita jadi tahu, oh potensi masalah yang akan terjadi apa sih? Ya berarti saya harus menghindarinya dong. Ya, dan berbagai hal yang perlu saudara lakukan setelah membaca dan memahami potensi luar biasa yang ada dalam diri saudara. Nah, ini diperlukan agar saudara menjadi manusia yang terus bertumbuh secara rohani dan bisa bermanfaat tentunya bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan banyak orang lain. Nah, ini gunanya metrik energi itu seperti itu. Nah, jika ada bagian dari analisis metrik energi ya yang bisa jadi ya belum terjadi ya, atau saudara mungkin belum mengalaminya ya, terutama yang kebaikan-kebaikan ya. Kalau yang jelek ya bersyukur saudara, jangan itu enggak, misalnya nih kan ada yang analisis yang di sana kejelekan-kejelekan, mungkin Anda akan mengalami A, B, C, D. Ya bagus kalau saudara nggak mengalami, berarti saudara sudah melakukan ya sesuatu yang sejalan dengan kode energi kebaikan saudara. Nah itu. Tapi kalau misalnya belum terjadi, tapi saudara merasa bahwa saudara masih, misalnya di sana dikatakan ya, jika Anda misalnya dalam karir gitu loh, ya ada sisi negatifnya ya. Jadi sisi negatifnya misalnya ya Anda orangnya tidak mampu bekerja sama dengan orang lain, sisi negatifnya.
Anda terlalu egois, Anda terlalu mandiri, Anda terlalu pintar ya untuk diri sendiri dalam mengatasi berbagai hal. Nah, itu sisi negatif. Nah, kemudian sisi positifnya ya Anda orang yang produktif, ya Anda orang yang pintar mengatasi masalah, Anda orang yang mampu memecahkan masalah itu dengan cepat. Itu sisi positifnya. Nah, ternyata ya di dalam pekerjaan saudara, kok ternyata sering ada konflik-konflik, saudara dijauhi oleh orang lain. Berarti saudara harus lihat nih, apakah dalam kode energi karir itu saudara sudah menempatkan energi karir dalam sisi positif atau sisi negatif. Kalau sisi positif tadi saudara produktif, saudara memecahkan masalah. Tapi kalau kenyataannya malah saudara itu malah sering bertengkar dengan teman-teman, berjauhan dengan teman-teman, adanya persaingan, berarti saudara lihat tuh sisi negatifnya. Nah, berarti kemungkinan saudara lebih terbawa ke sisi negatifnya dalam energi karir saudara. Di sini kita jadi sadar, oh iya juga nih. Nah, walaupun tadi sisi negatifnya tidak pasti sama dengan kejadian yang sedang terjadi. Ya, tadi kan kejadian kenyataannya tadi saudara sering bertengkar, saudara merasa ada persaingan. Tapi yang saya tulis di sana, Anda egois, Anda mementingkan diri sendiri, Anda tidak bisa bekerja sama. Nah, kalau saya menyebut itu kode energinya seperti itu. Tapi kejadian saudara egois, kejadian saudara mementingkan diri sendiri, ya, yang terjadi adalah pertengkaran dalam pekerjaan. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita egois gitu. Jadi seolah-olah pertengkaran yang terjadi dalam pekerjaan, persaingan yang terjadi dalam pekerjaan seolah-olah ya itu adalah kesalahan orang lain. Nah ini dalam membaca analisis metrik energi itu kayak gitu saudara, harus jujur pada diri sendiri, coba introspeksi gitu. Oh dalam karir kok iya saya kok sering ini, tapi di sini kok beda ya. Bukan beda, kalau saya analisisnya itu dari apa, kode dasar energi saudara, tapi kejadian di permukaannya secara fisik bisa berbeda dengan analisis kode dasar itu. Tadi misalnya kita egois, kita mau menang diri sendiri, nah itu kode dasar saudara. Ya, tapi kejadiannya di permukaan ya bisa terjadi pertengkaran. Kenapa bertengkar? Karena kita selalu mementingkan diri sendiri, seperti itu. Kira-kira itulah yang gambarannya seperti itu. Ya. Ya, jadi ada 9, nih saya akan membahas dulu. Ya, jadi ada tentang kualitas, ya ada kualitas pribadi. Ya, kita akan bahas ya tentang contohnya. Kita mulai akan memasuk tentang kualitas pribadi. Ya, yang pertama dulu saya akan bahas tentang kualitas pribadi. Yang pertama saudara boleh lihat di anunya sendiri ya. Ya. Nah, dalam pembahasan ini ya saya dalam analisis metrik energi ya saya akan menggunakan istilah positif dan negatif. Nah, artinya maksudnya bukan masalah energinya yang negatif atau energinya yang positif. Ini untuk menggambarkan bagaimana saat saudara itu memanfaatkan kode energi itu dalam posisi yang baik, dan bagaimana pada saat saudara mengabaikan kode energi ini kemudian menciptakan sebuah kejadian yang tidak baik. Nah, yang baik ya kita sebut positif, yang tidak baik kita sebut negatif. Jadi bukan energinya itu sendiri saudara. Nah, dalam keadaan positif, saudara akan melakukan apapun dengan baik, dan saudara akan merasa semangat, merasa hebat, merasa percaya diri,
akan hidup dengan mudah, merasa bahagia, merasa puas terhadap segala hal. Jadi kalau saudara itu mengikuti kode energi saudara sebetulnya, maka kondisi energi saudara dalam keadaan yang positif. Itu ciri-cirinya seperti itu saudara. Jadi kalau selama ini saudara itu lebih banyak galau, lebih banyak resah, gelisah, ya penyakitan, artinya saudara sebetulnya ya saudara lagi keluar dari jalur hidup saudara. Ya, saudara tidak mengikuti garis kode saudara. Ya, situasi atau kesulitan negatif itu bisa muncul ya setiap saat pada saat saudara sudah keluar jalur. Tapi begitu saudara itu kembali kepada jalur hidup saudara, ya kembali nih sadar, ya makanya kita di dalam agama kita suruh langsung tuh minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Allah, ya kemudian saudara yang sedang mengikuti pelatihan bioenergi abundant nih, saudara mulai terjawab nih sekarang. Kenapa saudara perlu ikut pelatihan bioenergi abundant? Coba ingat-ingat. Ya kan? Begitu saudara ya di dalam pelatihan bioenergi abundant, saudara kan mulai suruh mengelola pikiran saudara tetap positif, mengelola hati saudara ya tetap happy, perasaan saudara tetap bergembira, ya. Bagaimana saudara tetap harus prasangka baik pada setiap peristiwa apapun. Saudara mengelola ucapan tetap yang baik-baik. Saudara melakukan tindakan-tindakan yang baik walaupun saudara dalam keadaan sulit. Nah, disitulah sebetulnya saudara lagi diajak untuk kembali ke jalur energi saudara. Supaya apa? Saudara mengikuti kode energi yang memang dipenuhi kebaikan oleh Allah. Supaya saudara menjemput takdir kebaikan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi pelatihan bioenergi abundant ya, yang saya ajarkan nih, apalagi nih saudara nanti boleh dilihat lagi tuh. Ya, betul enggak sih? Ya, bahwa bioenergi abundant itu sebetulnya lagi mengembalikan kita yang belajar kepada jalur energi saudara supaya saudara mengikuti kode energi saudara yang baik, yang benar. Kalau saudara benar-benar mengikuti pelajaran di bioenergi abundant, ya, maka potensi yang saya sebutkan di analisis metrik energi saudara dapatkan itu akan tumbuh berkembang dengan cepat. Ya, karena memang ini tujuan dari hidup kita itu pada akhirnya sampai kita tua, kita meninggal, kita harus dalam posisi tenang dan damai. Ya, yang dimaksud husnul khotimah, akhir yang baik itu saudara dalam kondisi tenang dan damai. Nah ini, ya kondisi tenang dan damai itu pada saat saudara sudah tidak terbelenggu lagi dengan persoalan-persoalan keduniaan ini. Tidak terbelenggu dengan penyakit saudara, tidak terbelenggu dengan anak saudara, tidak terbelenggu dengan harta saudara, tidak terbelenggu dengan kebutuhan makan keuangan saudara. Semuanya sudah terbebas. Itu namanya husnul khotimah. Nah ini, ya, jadi bukan berarti nggak perlu orang belajar bioenergi abundant itu hanya muda-muda saja. Ya, yang sudah tua pun usia 50 tahun, usia 60 tahun, ya perlu belajar bioenergi abundant. Karena apa? Ya, mengembalikan ya arah hidup kita kepada jalur yang tepat, yang memang lagi kita jalani sekarang ini. Nah ini, jadi itu sebetulnya metrik energi itu tadi. Ya, prakteknya kalau yang sudah belajar bioenergi abundant di bioenergi abundant itu. Makanya yang sudah pada ikut pelatihan bioenergi abundant, kita tawarkan metrik itu supaya paham. Oh ini loh, seperti ini. Ya gambaran dari metrik energi, ternyata pola hidup saya seperti itu.
Nah, makanya sering terjadi ya setelah saudara baca ya bisa jadi itu, oh ya itu hidup misalnya nih, bisa jadi oh itu hidup saya dulu udah pernah lalui itu. Bisa ya. Bahkan ada kehidupan yang bisa ketangkep ya, kehidupan masa lalu saudara ya, hidup itu yang DNA energinya itu diturunkan dari ayah ibu saudara, itu bisa ketangkep saudara ya. Jadi DNA energi dari ibu saudara, dari ayah saudara, bagaimana dulu hubungan saudara dengan ayah saudara, dengan ibu saudara, itu bisa ketangkap itu polanya saudara. Bahkan mungkin saudara akan merasa, oh iya aku banget ya, dulu memang kayak gitu, ternyata memang hubungan saya dengan ibu saya kayak gitu, dengan bapak saya kayak gitu. Bisa terjadi seperti itu saudara. Nah ini kode energi itu seperti itu. Nah, kita akan coba lihat ya bagaimana tentang kualitas pribadi. Saya tidak akan menjelaskan secara menyeluruh ya, cuma contoh tentang kualitas pribadi ya. Dalam keadaan positif, ini maksudnya ini kan dalam keadaan positif, dalam keadaan negatif. Cara membacanya, saya akan mengajari saudara cara membacanya. Dalam keadaan positif ya, dalam kode energi 3 ya, kode energi 3 yang ada dalam tubuh saudara ya, saudara Anda adalah personifikasi kemewahan dan kesuburan duniawi, energi dari barang-barang material, kekayaan dan kemakmuran. Bagi Anda kesuksesan di setiap aspek hidup itu penting. Jadi artinya ini bahwa ini lagi membaca bahwa saudara itu punya potensi ini. Bukan berarti saudara sekarang ya, sekarang ini saudara lagi, ini contoh, bukan sekarang saudara lagi dipenuhi oleh kemewahan, kesuburan duniawi, oleh kekayaan, kemakmuran ya itu. Bukan gitu loh. Maksudnya saudara punya potensi itu gitu loh. Nah ini bagi Anda kesuksesan di setiap aspek hidup itu penting. Keluarga, kenyamanan rumah, dan pengakuan sosial. Nah ini kecenderungannya. Kalau ada saudara sebutin kayak gitu, itu kecenderungan saudara. Ya, Anda membutuhkan status yang tinggi. Jadi Anda selalu berusaha untuk menjadi pemimpin. Anda tahu bagaimana menghasilkan uang, dan Anda beruntung bisa menjalankan bisnis Anda. Mungkin saudara akan ngomong, Pak, ya saya belum punya bisnis Pak. Ya saya sekarang belum jadi pemimpin Pak. Bisa jadi saudara memang belum gitu, tapi gitu loh, ada dorongan di dalam diri saudara ingin membutuhkan status yang tinggi. Jadi saudara akan selalu menjadi pemimpin, selalu berusaha untuk menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu artinya apa? Bukan berarti saudara harus jadi bupati, saudara harus jadi kepala daerah, bukan gitu loh. Memimpin sebuah kelompok kecil pun itu dimanapun saudara berada membutuhkan untuk menjadi pemimpin misalnya seperti. Kemudian Anda tahu bagaimana menghasilkan uang dan Anda beruntung bisa menjalankan bisnis Anda. Nah ini, jadi dalam kondisi positif saudara juga tahu bagaimana menghasilkan uang dan bagaimana saudara bisa menjalankan bisnis. Ini dalam posisi saudara positif. Anda memiliki selera dan keinginan yang bagus dalam hal kecantikan. Rumah Anda selalu rapi, nyaman, dan indah. Anda tahu bagaimana bergaul dengan anak-anak tanpa melupakan diri Anda. Anda selalu tampil trendy dan terawat, memiliki daya tarik, penampilan dan energi kuat yang menarik lawan jenis. Anda sangat menawan, mulai dari kecantikan luar hingga energi feminim yang istimewa. Saudara bisa bantah, Pak enggak kok Pak, saya tampilannya enggak trendy, saya tampilannya enggak luar biasa. Maksudnya saudara ada dorongan ke sana, bisa jadi cuma saudara malu mau mampil trendy, saudara enggak enak sama orang luar, ya saudara enggak mau berdandan enggak enak. Atau kalau yang sudah punya suami atau istri, ya suami saudara melarang, kayak gitu, kok pakaiannya bagus kayak gitu nanti terlalu mencolok. Ya istrinya ngomong,
Atau suaminya yang ngomong, Bu, jangan kayak gitu, terlalu kayak gini. Loh, bisa jadi saudara. Tapi saudara ada dorongan untuk tampil seperti itu di dalam keadaan positif. Tapi karena saudara tidak tahu bahwa itu bagian dari energi positif saudara, ya saudara apa? Terhenti karena pasangan saudara. Nah ini loh contoh nih, artinya yang saya baca ini adalah kondisi-kondisi dasar energi saudara, walaupun saudara sekarang mungkin tampilannya nggak trendy gitu loh. Paham ya? Jadi ini yang harus dipahami. Ya, Anda seperti magnet, menarik tidak hanya seks tapi juga uang. Anda selalu berada di lingkaran orang kaya yang berpengaruh. Nah, misalnya, ya Pak, saya ini enggak kok Pak. Nah ini bisa jadi, saya enggak kok, enggak ada di lingkaran orang kaya kok Pak. Ya, nah, saya juga ada kesulitan uang. Mungkin saudara juga bisa jadi itu kayak gini. Nah artinya sebetulnya saudara punya potensi ke lingkaran orang kaya. Tapi gitu ya, saudara apa? Saudara malu, saudara nggak enak. Pada saat diajak akhirnya saudara menjauh. Loh bisa saja. Nah nanti akan kita lihat itu posisi negatifnya kayak apa. Hal-hal yang positif ini ya bisa tidak terjadi. Bisa tidak akan terjadi kalau saudara nanti yang menonjol adalah yang negatifnya. Oke, kita langsung melihat sisi yang negatifnya, Mas. Ya, ini yang 9 juga posisi positifnya ini. Nah, nih. Tadi pada saat saudara lihat yang positifnya mungkin enggak kok. Nah, itu kita lihat karena bisa jadi pada saat saudara itu melihat sisi yang positif dari kode energi saudara, itu tidak terjadi karena bisa jadi saudara memang sudah masuk ke dalam keadaan negatif dalam hidup ini. Nah, sekarang kita lihat kualitas hidup dalam keadaan negatif. Ini kita ambil salah satu contoh ya. Ya, kualitas hidup dalam keadaan negatif, kode energi 3. Ya. Jadi kalau saudara itu melihat ya pada tema tertentu ya pada hidup saudara, misalnya kualitas energi saudara, saudara dari sisi positifnya kok oh tidak, saudara lihat aja dalam keadaan negatif. Kira-kira lebih banyak yang positifnya atau negatifnya. Kode energi 3 ya. Jika karena alasan tertentu tidak ada kesempatan untuk berkembang sebagai seorang spesialis untuk menjadi sukses dalam masyarakat, karakter Anda mulai memburuk. Jadi banyak orang akhirnya gagal itu karena pekerjaan yang susah, untuk bisnis susah, untuk menjadi karir susah, banyak hambatan-hambatan. Akhirnya saudara mulai memburuk. Anda menunjukkan otoritarisme, berperilaku seperti orang lain, ya otoriter. Anda membenci kelemahan orang lain dan tidak memaafkan kesalahan. Anda mencoba melakukan semuanya sekaligus, tetapi untuk menjadi spesialis yang sukses, pemimpin di tempat kerja dan ahli dalam menciptakan kesenangan di rumah pada saat yang sama, Anda seringkali sulit melakukannya. Nah itu, jadi memimpin di keluarga juga gagal, menciptakan kebahagiaan, kesenangan di keluarga juga gagal, di aktivitas kerja juga gagal, tidak mampu melakukannya. Jika Anda tidak mengatasinya, Anda akan menyalahkan diri sendiri dan berusaha lebih keras. Kebanggaan dan kesombongan Anda yang berlebihan terhadap orang lain juga bisa memainkan peran yang buruk. Anda menganggap diri Anda lebih baik, lebih pintar, lebih penting. Nah ini banyak orang nih, hanya merasa dirinya hebat, tapi tidak pernah punya karya apapun. Ya, dia merasa pintar, merasa penting, tapi tidak mampu melakukan hal-hal apapun, baik dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga. Banyak orang seperti ini, Pak. Karena apa? Ya,
tadi gagal mengikuti kode energinya. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu sebetulnya punya potensi yang bagus. Nah, ini kita sering melihat orang-orang yang justru ya dia keluar dari jalur energinya sendiri. Nah, karena apa? Tadi karena kegagalannya, bukan dia malah belajar, bukan dia menyadari untuk masuk pada realitas, tapi dia lari itu dari kegagalan itu dan masih membanggakan tentang kepintarannya, kepandaiannya. Nah ini, oke kita lanjutkan. Ya, orang yang negatif tadi, ya contoh, Anda ikut campur dalam kehidupan orang lain dan terlalu mengontrol orang yang Anda cintai. Pada saat yang sama, Anda membutuhkan banyak perhatian untuk diri sendiri. Sepertinya Anda tidak cukup dihormati dan tidak dihargai. Anda menunjukkan intoleransi dan menempatkan keuntungan materi di atas segalanya. Nah ini, banyak orang tuh yang akhirnya ya dia tidak menghargai ya orang lain, ya tapi dia apa? Ya dia selalu menunjukkan hal-hal yang sifatnya materi aja untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain, penghargaan orang lain, perhatian orang lain malah diabaikan. Nah ini kode energi 9. Ya, kualitas energi yang rendah, kesepian akan cinta. Ya, secara ekstrim akan mengarahkan Anda pada kesendirian. Anda meragukan dan sulit mempercaya orang lain. Anda terlalu egois. Ya, Anda mengumpulkan banyak pengetahuan tapi tidak mau mengajarkannya pada orang lain. Ya, terus masalah. Ya, dan lain-lain. Ya ini, terus kode energi 12. Ya, pokoknya ini yang negatif-negatif. Setiap kode energinya itu kecenderungannya yang negatif-negatif. Nah ini bukan lagi membaca saudara ya, ini hanya contoh saya membaca kode energinya orang lain nih, bukan saudara ini, bukan yang ada di sini. Tapi contoh aja, maksudnya untuk membandingkan bahwa pada saat dia positif sebetulnya bagus-bagus semua. Tapi pada saat dia negatif, mungkin kalau yang nggak sadari, tidak memahami, ya pada saat baca yang positif, kok nggak ada semua saya, nggak ada semua. Ya karena mungkin sudah terlanjur ada di negatif semua gitu. Jadi dibaca itu yang negatifnya baca, nanti baru akan menyadari. Jadi pada saat membaca jangan langsung dipahami begitu saja, tapi dibandingkan. Oh, waktu saya baca yang positif seperti apa, waktu saya membaca yang sisi negatifnya seperti apa pada kualitas tertentu atau pada bagian tertentu dalam kode energi saya. Karena ada 14 kan. Nah, itu kode ya 14, kecocokan Anda dengan pasangan Anda. Ya, oke. Ya, di sana ada pasangan dalam keadaan positif. Nah, tergantung saudara tadi menemukannya kan ada tuh menunjukkan ke saya, ngirimnya ke saya, ada pasangan dengan istrinya, ada dengan pasangan dengan suaminya, ada pasangan dengan calon suami, ya kan? Ada pasangan dengan anaknya. Jadi ini maksudnya pasangan ini tidak mesti dikirimkan ke saya itu suami atau istri. Ya kalau yang belum menikah ya pasti ya calonnya gitu. Atau kalau belum punya calon, orang yang kayaknya diharapkan untuk jadi suaminya, kan boleh gitu. Namanya kan lagi pengen tahu kok gitu loh. Ya kalau pasangannya ada 5 itu, pengen ada 5 nih misalnya Mbak Ani, Pak Saiful ini ada 5 orang, kira-kira yang terbaik untuk saya siapa? Ya boleh kirimkan aja Pak, saya lihatin aja nih 4 orang Pak. Dengan saya apa saja, boleh nanti saya lihatin itu, kita analisis tuh, si A kayak apa, si B kayak apa, si C kayak apa, si D kayak apa, boleh tuh Mbak Ani nanti kirimkan tuh. Jadi kalau satu masih kurang mantep, barangkali ada calonnya 4 itu, ya boleh nih yang diharapkan, siapa tahu di antara 5 ada yang nyangkol kan, nah gitu. Yang paling baik siapa yang cocok, boleh gitu, gak hanya satu.
Nah, maksudnya itu, jadi pasangan dalam keadaan positif itu seperti apa? Nah, ini contoh. Nah, mungkin ini saudara bisa melihat, ya, mengapa pasangan ini bertemu. Nah, nih, jadi kadang-kadang ada rahasia. Kenapa saudara, ini ada yang menikah 15 tahun yang lalu, ya 20 tahun yang lalu, mungkin baru akan tahu nih kalau baru dianalisis sekarang, ya baru dianalisis sekarang, ya. Yang 6, pasangan ini kode 6 nih. Mengapa pasangan ini bertemu kode 6? Pasangan ini berupaya untuk meningkatkan posisi mereka di masyarakat, mencapai kesuksesan dan menyadari diri mereka secara sosial. Pasangan berusaha memastikan kesejahteraan dan kemakmuran mereka, mengelilingi diri mereka dengan hal-hal indah. Jadi pasangan ini punya visi yang seperti ini. Ya, sama ini. Ya, jadi ini untuk meningkatkan posisi mereka di masyarakat. Jadi pasangan ini selalu seperti itu, dalam posisi yang positif. Yang ke kode 16, pasangan ini dibuat untuk kehidupan yang tenang dan damai. Pasangan mendapatkan kedamaian, pengertian, dan dukungan satu sama lain. Cinta dalam hubungan ini didukung oleh tindakan. Nah ini, jadi pasangan ini bertemu seringkali terjadi, ya, pasangan yang dipertemukan ini oleh Allah itu selalu posisinya baik sebetulnya, ya. Walaupun mungkin saudara sekarang lagi mengalami situasi yang nggak enak, situasi yang mungkin nggak ada kecocokan, situasi yang bosan, situasi yang macam-macam lah, ada situasi-situasi yang nggak ngenakin. Coba saudara lihat tujuan dari pertemuan pasangan ini itu apa. Pasti sebetulnya baik gitu. Cuma kadang-kadang gitu loh, ya tadi pada aspek-aspek yang lain ada pasangan ini tidak menyadari kondisinya. Nanti kita lihat di bawah tuh dalam badan post negatifnya. Bagaimana pasangan ini muncul? Ya, jadi kenapa kok bertemu kemudian pasangan itu muncul? Kedua pasangan sangat menarik dan terlihat serasi, hangat, penuh perhatian dan cinta. Pasangan ini suka bersenang-senang, menghadiri dan mengadakan pesta, bertemu teman, dan banyak bersosialisasi. Bahkan dalam kesendirian tetap merasa sangat nyaman. Percakapan intim, sarapan di tempat tidur, jalan-jalan romantis, semuanya tentang mereka. Ingin memberikan hadiah dan membuat kejutan, sering melakukannya, tidak terbatas pada acara-acara resmi. Mereka pergi berbelanja bersama, lebih memilih barang-barang indah. Mereka saling memperkenalkan kepada orang yang tepat dan memberikan nasihat berharga tentang cara mereka berkomunikasi di tempat kerja untuk mencapai lebih banyak. Dan lain-lain tuh ya, ini yang positif-positif saudara. Oke, sekarang kita lanjutkan dari sisi ya negatifnya. Ya, pasangan dalam keadaan negatif. Ya, kalau keadaan positif apapun ya bagian dari hidup saudara, dari 14 bagian dari hidup saudara, ya 14 dari tema ya yang kita analisis. Kalau bagian yang positif itu sebetulnya sinyal, ya syukur sudah terjadi, syukur sudah dilakukan. Kalau belum, ya saudara bagaimana perlu lakukan itu. Nah itu, karena itu sebetulnya panggilan saudara. Itulah bagaimana pola energi saudara yang perlu saudara lakukan. Jadi ini yang saya perlu tekankan kan, yang saya perlu tekankan bahwa 14 ya pola energi yang saya jelaskan kepada saudara, yang saya analisis itu adalah ya bagian daripada saudara perlu lakukan kalau yang dalam kondisi yang positif. Kalau yang dalam posisi negatif, ya, apakah itu sudah terjadi atau pernah terjadi atau belum terjadi, maka kalau belum terjadi, maka saudara perlu hindari itu perilaku-perilaku negatif yang sudah muncul dalam analisis energi itu. Itu yang harus saudara pahami maksud dari analisis itu seperti itu. Jadi kalau saudara mendapatkan hal-hal negatif,
ya, ya dalam analisis itu berarti saudara perlu tuh hindari. Dan saudara perlu tahu nggak? Perlu. Saudara hal-hal yang negatif perlu tuh tahu supaya saudara menghindari supaya itu nggak terjadi. Atau bahkan kalau saat sekarang saudara lagi mengalaminya, maka dengan saudara tahu, ya saudara bisa punya kesempatan untuk menghindari peristiwa itu. Nah ini contoh nih, pasangan dalam keadaan negatif, masalah dan kesulitan. Nah ini ya kode yang keenam. Ya, jadi ini bukan berarti harus terjadi, bukan. Karena tadi kita kenapa masalah dan kesulitan muncul? Karena kita tidak mempraktekkan ya kondisi sinyal yang positifnya. Kan tadi ada yang positifnya tuh dalam hubungan pasangan, tapi karena tidak mempraktekkan secara penuh muncul masalah dan kesulitan. Ya kode 6 nih, hubungan dangkal. Komunikasi formal tentang beberapa hal sehari-hari, interaksi dalam pasangan dibatasi dengan kehidupan sehari-hari. Ya saudara sibuk dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak sempat untuk berkomunikasi dengan baik. Padahal tadi pada saat positif ya saudara selalu bersama-sama, komunikasi yang intim, gitu loh. Panggilannya seperti itu saudara. Tapi karena sibuk dengan kehidupan sehari-hari, maka komunikasinya jadi dangkal. Rasa bersalah karena kurangnya emosi yang dialami satu sama lain ditenggelamkan oleh hadiah mahal. Ya jadi ada salah satu yang memang berpikiran kepingin yang mahal, kepingin sesuatu ya hadiah yang bagus. Akhirnya hal-hal kecil mengabaikan. Akhirnya cuek karena kepingin sesuatu yang mahal nggak didapatkan. Nah ini, atau mengejar sesuatu yang mahal. Ya, tapi yang kecil diabaikan. Akhirnya suami istri sibuk memikirkan hal yang mahal, hal yang besar yang lagi dia inginkan. Tapi yang kecil-kecil diabaikan. Nah, malah keinginan yang mahal itu malah jadi pertengkaran. Nah, ini sering terjadi itu. Yang mahal itu tidak hanya duit, bisa saja karir yang tinggi, ya kan, kepingin ganti mobil yang lebih mewah. Ya bukannya yang ada dinikmati dulu, malah bertengkar hal-hal yang lagi diinginkan yang lebih tinggi. Ya, kemudian kurangnya kontak dalam hubungan, ya kurangnya kasih sayang, kurangnya pengertian, ya kurangnya menyempatkan waktu, ya dalam kehidupan sehari-hari, ya sibuk ya dengan urusannya masing-masing. Nah itulah masalah kesulitan yang akan muncul. Kode 16. Ya, dalam hubungan semacam itu, ya, mereka memandang hidup terlalu biasa, hanya peduli pada sisi finansial. Ya, pasangan tersebut mengalami kesulitan dengan uang. Mereka dapat kehilangan tabungan mereka. Ada situasi ketika mereka harus berhutang menggunakan pinjaman. Pasangan tertutup satu sama lain, sering berdebat. Pasangan ini tidak memiliki minat yang sama. Ya, perasaan lama memudar, yang tadinya penuh kasih sayang, penuh cinta memudar, dan sebagai gantinya ada kekecewaan dalam cinta, selingkuh mungkin terjadi. Nah ini yang akan terjadi kalau kondisi energinya negatif. Bahkan jika pasangan tidak memenuhi apa yang mereka temui, ya maka hukum sebab akibat yang negatif akan muncul. Ya, karena itu aktivitas-aktivitas masa lalu, misalnya kode 8 bisa agresi fisik, kekecewaan pada pasangan, perselisihan dan keluhan, depresi, ya, bahkan pasangan mulai melihat kekurangannya masing-masing, ya, menyalahkan masing-masing. Kode 17 ada hubungan tanpa kehangatan, jadi pokoknya hubungannya asal jalan aja, ya. Pasangan menyembunyikan perasaan dan kecemasan yang sebenarnya. Jadi sebetulnya banyak kekecewaan pada suaminya, pada istrinya, tapi diam aja, nggak pernah diungkapkan, nggak pernah diomongin, nggak pernah diselesaikan. Akhirnya apa? Hubungannya dingin-dingin aja. Seolah-olah masih dalam keluarga, dalam rumah tangga, tapi sebetulnya sudah nggak ada mood di sana. Sudah tidak ada kehangatan dalam hubungan rumah tangga. Pokoknya hanya seorang
pria dan wanita udah tua tapi dalam satu rumah, kayak gitu ya. Jadi itu menyentuh ya, tentang kata sayang ya, sama istrinya sama suaminya itu sudah nggak ada. Sentuhan-sentuhan yang penuh kasih sayang aja sudah nggak ada ya. Karena apa? Ada kekecewaan. Kode 9, pasangan saling menyembunyikan kebutuhan dan masalah yang sebenarnya tidak saling pengertian. Nah ini parah ini. Kode 13, tidak ada kepastian dalam kehidupan pasangan. Ya, ya tidak ada kehidupan. Ya, pasangan tidak mengontrol diri mereka dapat menggunakan agresi fisik. Yang ketiga, kode 3, seorang pria tidak dapat menafkahi keluarga, dia mungkin menderita alkoholisme, ya malah suaminya malah main gaple, minum minuman, ya mancing, ya pokoknya apa hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, bisa ya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kok saudara sudah mulai merasakan di sana tidak ada kasih sayang, isinya pertengkaran, isinya itu saling menyalahkan, isinya itu cuek-cuekan, isinya itu misalnya dalam hubungan suami istri juga sudah tidak ada keinginan untuk berhubungan seks, tidak ada hal apalah pokoknya, sudah mulai menolak, suaminya menolak, istrinya menolak, dan berbagai hal lah, berbagai bentuk masalah-masalah dalam hubungan rumah tangga, ya artinya ini pasangan ini sudah memasuki zona negatif. Ya ini gampang kok, ya gampang banget gitu loh. Ya ini sudah ibaratnya pelitanya sudah padam, bukan situasi yang memadamkan, tapi masing-masing tidak punya kesadaran diri untuk memperbaiki dirinya. Nah ini gunanya saudara melihat kode energi dalam tema pasangan. Nah ini seperti ini supaya tahu, oh sinyal nih kalau saya sudah seperti ini. Jadi itu walaupun mungkin ada yang belum terjadi. Ya kalau yang belum berumah tangga, ya mungkin ini belum terjadi. Tapi dalam hubungan pacaran bisa juga ini kelihatan gitu. Ya, misalnya nih Mbak Anis nih ada hubungan nih ya, lagi ada pertemanan tapi lagi tujuannya mengarah ke sana, tapi kemarin dianalisis tapi kok sering bertengkar, sering ada ketidaksesuaian. Nah ini berarti udah ada kode ini, berarti ini ada salah satunya mungkin nih, salah satunya mungkin yang egois, salah satunya mungkin yang nggak ngerti ya. Ini harus hati-hati karena gampang kok. Kalau pasangan yang cocok itu pasti menyenangkan, membahagiakan, mensupport, ya gitu. Ya jadi nggak ada kesalahpahaman. Mungkin ini sebagai pengantar yang perlu saudara pahami dalam membaca analisis metrik energi. Ya mudah-mudahan nanti bisa dipahami oleh saudara-saudara yang mendengarkan ini. Jadi biar memahami betul bahwa harus seperti apa sih kalau saya membaca sisi positifnya. Ya jangan cuma hanya sebatas, oh itu betul 80% sesuai dengan sifat saya, bukan. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita ya untuk lebih bertumbuh ya. Karena itu tanpa batas, itu sisi positif itu bisa bertumbuh tanpa batas ya. Sedang kita melihat dari sisi negatifnya supaya kita menghindari hal-hal yang negatif itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebetulnya gunanya metrik energi. Ya tidak sebatas hanya untuk menunjukkan bahwa oh itu cocok banget dengan saya ya, atau tidak cocok dengan saya, bukan. Tapi sebagai landasan saudara untuk lebih bertumbuh secara rohani, menjadi saudara lebih bahagia, lebih produktif, lebih tereksplorasi potensinya ya, bagi yang merasa belum sepenuhnya tereksplorasi. Maksudnya seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Siapa dulu? Monggo, silahkan. Ya, monggo. Bu Esti nggih.
Ya baik gitu ya. Sepertinya itu dulu ada tema khusus tuh ya, menerima apapun yang sedang terjadi tanpa syarat. Nanti dicatat tuh, Mas. Ya. Ya kalau ada ininya, ya tolong tuh, ya nanti ditulis. Barangkali ada bahasannya nanti dikirim ke Bu Esti biar mengingatkan. Ya, tapi saya singgung ya, bagaimana menerima apapun yang terjadi tanpa syarat. Pertama, memang ini kalau kita baru menerima pemahaman ini memang sulit ya, karena ini kan butuh latihan. Ya, butuh latihan. Ya, butuh latihan bahkan nggak cuma mungkin berminggu-minggu tapi bisa berbulan-bulan untuk terlatih bisa menerima apapun yang terjadi tanpa syarat. Ya, tapi dalam rangka latihan begitu kita mau menerima kan tidak langsung aja kita bisa tersenyum dengan tulus tuh. Ya, ya wajar itu wajar banget Bu. Ya, tapi apa yang harus dilakukan? Begitu kita ada kejadian mau menerima, kan pasti munculnya mungkin sedih bisa emosi emosinya bisa marah, bisa sedih, ya bisa mau ngucapin kalimat-kalimat tertentu yang nggak baik, bisa mau melempar sesuatu, bisa macam-macam ya. Tapi begitu kita sadar mau mengucapkan kalimat tertentu, maka tekniknya adalah segera beristighfar. Udah tekniknya itu. Begitu kita mau menerima kok tetap mau emosi, tetap marah, tetap mau melempar barang, jangan ikuti itu. Begitu kita galau, ya tersinggung, ya kan mungkin mau jawab kalau ada orangnya mau berdebat mau jawab, begitu mau berdebat kita jangan tunda tapi sambil menunda itu dengan apa, dengan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau satu kali nggak cukup berulang-ulang, astagfirullahaladzim. Begitu kita beristighfar berulang-ulang, maka keinginan kita untuk berdebat, keinginan kita untuk ngomel, keinginan kita untuk melempar, keinginan kita untuk berteriak dan berbagai sikap negatif lainnya pasti akan mulai berkurang. Pasti itu, begitu kita istighfar. Nah, setelah berkurang, maka kita akses itu bioenergi. Ya Allah, ya bebaskan saya dari kegalauan ini, bebaskan saya dari kemarahan ini, bebaskan saya dari keinginan yang negatif ini. Bebaskan ya Allah, damaikan saya, tenangkan saya. Ya, apalah kalimat-kalimat apa yang kita inginkan. Setelah kita itu, Pak, kita zikir lagi. Tenangkan. Atau zikir yang lain. Kalau tadi akan istighfar tuh, spontanitasnya. Setelah mulai mereda, kita ngomong apa yang sedang terjadi, minta ditenangkan, minta didamaikan. Setelah itu kita zikir lagi yang sesuai dengan kondisinya. Kalau kita itu resah gelisah, ya kita minta tenangkan hati saya ya Allah, tenangkan. Atau bisa baca subhanallah, atau bisa lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah. Terus zikir terus seperti itu. Pasti itu nanti perasaan galau itu pasti akan tersingkir. Udah pasti itu, ya. Saya pastikan gitu loh, begitu saudara lakukan itu. Apalagi setelah tenang, seperti ajaran di agama Islam khususnya, begitu udah mulai tenang, ke belakang ambil air wudhu. Kan kayak gitu nih kalau dalam pelajaran agama kayak gitu. Ya, jadi setelah tenang kita ambil air wudhu. Udah, pelajaran lebih lanjutnya, suruh sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini, ya kalau kita mampu melakukan ini bagus. Ya, apakah langsung itu kita ini akan menerima apapun tanpa syarat gitu loh? Belum. Besok kejadian akan terasa lagi, ada lagi. Wong kita baru latihan kok. Ya itu. Ya, begitu latihan ya kayak gitu lagi. Kayak nanti kalau kita sudah terlatih, ya, sudah terlatih,
Cukup kita dengan begitu mau marah, astagfirullahaladzim, nggak apa-apa, emangnya gue pikirin, udah selesai. Kalau kita udah terlatih cukup kayak gitu, gitu loh. Astagfirullah, tetap kalau hati itu tetap terasa. Bukan berarti kalau kita tersinggung, kalau kita ada apa-apa, hati kita nggak kena. Enggak, wong perasaan kalau kita masih manusia, rasa tersinggung masih ada, rasa emosi masih ada, bukan yang nggak ada. Jadi jangan dikira kalau kita ini sudah belajar bioenergi abundant, belajar bioenergi, terus kita ini perasaannya nggak ngerasain apa-apa, keliru itu. Ya, tetap terasa. Ya, kalau kita marah ya terasa bahwa kita ini mau marah. Kalau kita sedih ya kita terasa kita mau sedih. Kalau kita tersinggung ya kita terasa kita ini tersinggung. Tapi kita tidak dibesar-besarkan. Kita tidak terbawa oleh kemarahan itu. Kita cukup istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Mungkin sambil narik nafas. Mungkin seperti itu. Setelah itu hilang tuh perasaan ketersinggungan itu. Itu kalau udah terlatih. Kalau belum ya seperti tadi saya jelasin ke Bu Esti dan yang lain-lain tadi harus istighfar, harus apa tahapan-tahapannya kayak gitu. Mungkin itu sih Bu Esti. Bisa dipahami nggih Bu nggih? Atau mungkin ada pertanyaan lain boleh. Ya silahkan. Dibuka speakernya ya kalau yang mau bertanya ya. Monggo. Selain Bu Esti ada lagi. Dibuka speakernya Bu Esti kalau memang mau mengomentari. Speakernya dibuka. Dibantu bisa enggak Mas speakernya Bu Esti? Ya. Oke, ada yang lain silakan. Selain ya monggo Bu Esti. Kalau sudah bisa mengendalikan itu, terus kita bisa apa itu tadi tidak tergantung dengan apapun itu apa tadi Bapak? Iya, ya tidak tergantung dengan mau kalau kita sudah terlatih, kita tidak terpengaruh oleh rangsangan-rangsangan emosional, kemarahan apapun dari orang lain enggak Bu. Karena kan kita masih bersinggungan dengan orang lain. Orang lain yang tidak mengerti tentang kita, yang mereka mungkin akan menyalahkan kita, itu akan selalu ada, Bu. Jadi dalam hidup ini mungkin kita sudah menjadi orang baik, tapi kita ini kan selalu bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kita yang belum tentu berpikir baik tentang kita. Sehingga bisa jadi sikapnya, omongannya, ya, komentarnya bisa menyulut perasaan kita. Itu saya alamin, Bu. Ya, semakin kita ini dipercaya oleh banyak orang, apalagi di lingkungan gak usah jauh-jauh, di lingkungan keluarga saya sendiri, di lingkungan adik-adik saya, keluarga saya, ya. Kalau saya ini mau mengikuti emosi saya adanya marah terus, Bu. Saya bisa marah ke adik saya, si A, si B, si C. Karena tanpa sepengetahuan saya, di belakang mereka ngerasain saya, Bu. Kalau ngerasain baik nggak apa-apa. Udah dikasih duit, udah dibantu, ngerasain jelek juga gitu loh. Nah, kalau saya itu mau nurutin emosi, ya emosi. Tapi saya astagfirullahaladzim. Dia tidak tahu saya. Saya lagi diuji sama Allah. Kira-kira bantuan kita, pemberian kita ikhlas enggak, tulus enggak? Kalau saya itu ngomong balik gitu loh, kamu ngapain adikku? Sudah dibantu, sudah dikasih duit, kok masih kayak gitu? Terhapus Pak, terhapus Bu, apa yang sudah saya kasihkan. Itu ujian bagi saya. Sehingga saya apa? Istighfar, astagfirullah. Dia belum tahu, dia tingkatnya belum sampai seperti saya. Jadi sudah saya maafin. Dia nggak ngerti. Gitu. Jadi kita yang memang harus memaklumi, harus menyadari. Jadi kita nggak bisa berharap semua orang di sekitar kita ini menjadi orang baik semua. Nggak bisa itu. Itu Bu kira-kira. Monggo silakan Bu Esti. Boleh ditanggapi lagi.
Makasih Pak. Ya, monggo. Yang lain silakan. Silakan boleh nanya tentang analisis juga boleh, ya yang apa boleh. Ya yang masih mungkin belum paham. Silakan. Kita akan langsung selesaikan aja ya sampai jam 4 aja kita tutup ya kalau memang kita masih punya waktu ya sampai jam 4 ini. Monggo kita manfaatin 20 menit ini. Silakan. Pak Sen, silakan Pak Sen. Nggih. Nuri mau tanya Pak Cik. Nggih, monggo. Iya. Ini Pak Cik tentang masalah di sini kan ada di analitik energi tentang apa tadi perakiraan tahun. Itu maksudnya apa ya Pak Cik? Saya kurang begitu memahamin gitu. Yang maksudnya apa itu? Coba itu dibaca itu yang di sini tentang perkiraan tahun tuh di sini kan ada angkanya tuh. Iya. 57,5/58. Ah itu usia Mas tuh. Oh, usia. Nah. Ya, jadi usia Mas di periode tahun 5 apa itu? 57. Ya. 5/58. Maksudnya ya. 57,5 kali ya, Pak Haji? Iya, ya itu. Ya, 57. Di situ ditandain dengan munculnya cinta yang besar dalam hidup. Mereka yang sudah menemukan jodohnya, ada baiknya merencanakan kelahiran. Kalau Mas itu apa itu? Di situ angkanya usia berapa? 57. 57,5/58. Ah iya, itu tahun itu. Tahun ya. Usia itu terus, usia. Oh iya. Terus di sini kode energinya 6. Iya. 6. Ini salah kata-katanya waktu ini ditandai dengan munculnya cinta yang besar dalam hidup mereka yang sudah menemukan jodohnya, ada baiknya merencanakan kelahiran anak selama periode ini. Di ranah bisnis, energi menjanjikan lahirnya proyek baru dalam tim besar. Hal ini akan terhubung dengan bidang penciptaan yang keindahan. Terus kode energi 4, saat yang menguntungkan untuk kelahiran anak laki-laki. Dalam periode ini, seorang gadis dengan karakter maskulin yang kuat dan energi vital yang kuat mungkin lahir, adalah baik untuk membangun rumah dan membeli real estate. Terus kode energi 10, saatnya mengambil hadiah dari kehidupan ini. Bisa berupa keuntungan dan tidak terduga, keuntungan besar, kesuksesan dalam bisnis yang telah lama ini disusun. Nah, seperti itu Pak Haji. Nah, itu lagi kode energi itu lagi membaca potensinya emas di periode usia emas di 57 sampai 58. Oh, seperti itu. Jadi itu, dan itu akan dipengaruhi kondisi sekarang, Mas. Ya kan? Kayak emas kemarin sebetulnya sudah punya niat baik kan untuk melanjutkan ke program berikutnya kan, gitu loh. Nah, itu sebetulnya panggilan itu tanpa disadari oleh emas, panggilan untuk mempersiapkan kondisi ini. Oh, seperti itu. Iya, gitu. Kan nggak ada sesuatu yang sulapan tiba-tiba itu terjadi kan nggak bisa kan, gitu loh. Pasti jauh-jauh hari itu akan dipersiapkan. Nah, terus tadi sinyal tuh, ada sinyal. Kok emas akan mempunyai cinta yang tinggi gitu loh. Ya. Jadi maksudnya kalau ini ada cinta yang tinggi maksudnya gimana Pak Haji? Ya. Jadi kemungkinan Mas akan memiliki anak lagi di usia Mas seperti itu gitu loh. Gitu, tapi tapi bisa jadi bukan istri yang sekarang. Seperti itu Pak Haji. Nah, itu. Ya, makanya sebetulnya kan sinyal-sinyalnya sudah muncul gitu loh. Ya kan? Cuma kan kadang-kadang kita masih suka pakai logika. Kita masih suka memaksakan diri, harus ini gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, itu. Padahal karena Mas Zen kan rajin konsultasi dengan saya, jadi saya senyum aja kan. Karena kan sebetulnya sinyal-sinyalnya sudah pada muncul gitu. Oh iya. Iya. Itu sih Mas, itu sebetulnya itu.
Jadi perkiraan tahun itu bisa jadi perkiraan tahun itu mundur, ya, bisa membaca yang dulu yang pernah mungkin pernah bisa ya, misalnya mungkin Bu Esti mungkin perkiraan tahunnya yang dulu tuh pada usia saya baca di usia yang dulu mungkin di usia 20 sampai 40 misalnya. Kadang-kadang saya membacanya itu. Berarti kan udah terlewati. Nah, kalau kebetulan Masin ini perkiraan tahun malah yang sebelumnya gitu. Itu Masin kira-kira. Oh ya, ya. Oke, yang lain silakan, monggo. Monggo silakan yang lain. Mbak Ani, ada pertanyaan Mbak Ani? Speakernya hidupin Mbak Ani. Speakernya dihidupin. Ya, monggo Mbak Ani. Ya, Bapak. Ini dari pertanyaan yang kita ajuin kemarin kan, Bapak? Iya, boleh. Boleh ditanyakan. Atau akan ada pertemuan lain, Bapak? Mohon maaf, Bapak, ini tanya dulu. Boleh ditanyakan aja, Mbak, sekarang nggak apa-apa. Jadi, sebenarnya yang bikin saya dari analisis ini, Pak. Jadi kan di situ ada dituliskan bakat gitu, yang pertama bakat gitu. Nah, di situ dituliskan kalau bakat saya itu clairvoyance gitu. Nah, sebenarnya tuh saya sempat atau sering malahan bertanya-tanya karena saya tuh sering mimpi yang kadang tuh mimpinya tuh nyata banget gitu, nyata banget, kerasa banget gitu. Dan memang beberapa kadang saya kayak bingung ini mimpi atau beneran gitu. Jadi sempat saya pernah tertidur terus ditanyain, kamu tadi tahu nggak lampu mati? Iya. Tapi aku tidur gitu. Jadi saya tidur di dalam mimpi saya, saya tahu itu lampu mati tapi bentar hidup lagi. Jadi teman saya bilang, barusan tuh mati gitu. Dan saya lihat teman saya itu sholat, loh kamu tadi habis sholat isya? Iya, saya barusan sholat isya gitu. Jadi, loh tadi aku, padahal saya tahu saya tidur gitu. Udah kayak gitu. Terus habis itu kayak sering ke bawah gitu Pak. Jadi kalau pas ada kepikir sesuatu tuh masuk ke mimpi gitu. Dan beberapa kali memang saya sering mimpi yang mimpinya itu mimpi jelek-jelek gitu Pak, buruk. Saya sering mimpi bencana kayak gitu. Dan beberapa memang kayak loh kok saya kayak pernah lihat ini gitu. Nah pas dituliskan di sini tuh jadi loh kok iya gitu. Kok iya gitu Pak. Nah, pertanyaannya adalah apa benar gitu ya? Itu masih bertanya-tanya sebenarnya Pak, apa benar gitu. Terus bagaimana kita tahu kalau memang itu sebenarnya itu ya mungkin itu petunjuk atau itu hanya sekedar mimpi biasa ngoten. Oke, baik ya. Jadi pada saat saya menganalisis itu ya kecenderungannya adalah benar gitu loh. Cuma tadi ya karena yang saya analisis itu hal-hal yang bisa jadi kita belum menyadarinya, ya kadang-kadang kita bingung kayak Mbak Ani nih, apa benar sih saya punya kemampuan clairvoyant, apa benar sih saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat secara fisik. Ini kan berarti Mbak melihat peristiwa-peristiwa yang tadi diceritain itu kan tidak secara fisik, tapi melihat dalam mimpi, melihat dalam tidur. Apakah benar? Kalau saya yakin 1000% benar. Nah, gitu loh. Makanya saya pernah kan kalau lagi saya pelatihan Bioenergy Abundant, bila perlu saudara harus sadar ya dari bangun tidur sampai tidur bahkan saat saudara tidur. Ingat ya, omongan saya ini kalau lagi pelatihan Bioenergy Abundant, kan saya ngomongnya kayak gitu. Saudara itu harus sadar dari bangun tidur sampai tidur harus selalu sadar. Bahkan dalam keadaan tidur pun saudara harus sadar. Nah ini yang saya maksud bahwa kita ini juga memiliki kesadaran yang lebih hebat dari kesadaran fisik. Kita ini kan selama ini kesadarannya adalah kesadaran fisik. Tapi ada kesadaran yang lebih tinggi lagi dari kesadaran fisik yaitu kesadaran rohani. Nah, kesadaran rohani itu
saat tidur pun saudara bisa sadar. Jadi yang dialami oleh Mbak Ani pada saat tidur itu bisa melihat temannya itu sholat, bisa melihat itu listrik mati, itu yang melihat adalah mata rohaninya Mbak Ani. Karena apa? Karena rohaninya sadar. Ya, dan itu sudah biasa saya kuasain itu. Jadi kalau kita udah mulai menyadari bukan mengingkari keberadaannya, maka kita dalam tidur pun bisa secara sadar gitu bahwa saya melihat si A, si B, si C, si D, ya saya mengunjungi si A, si B, si C, bisa kita niatkan seperti itu. Nah ini kita bisa melihat si A, si B lagi apa, bisa secara sadar. Nah ini namanya kesadaran rohani. Itu orang menyebutnya ilmunya namanya clairvoyant. Kayak gitu. Nah berarti Mbak Ani itu sebetulnya sudah ngalamin. Mimpi-mimpi yang dianggap oleh Mbak Ani itu mimpi, itu sebetulnya juga penglihatan batin, penglihatan rohani. Oh ada banjir, oh ada apa gitu. Nah itu, Ya. nah, itu gitu loh. Kalau saya catat untuk latihan saya. Bener enggak? Ya waktu muda saya catat. Kalau bener, oh, berarti iya bener ini keilmuan nih bentuknya. Kalau bener, bener. Ya bahkan saya ya cuma saya nggak berani aja kadang-kadang sama istri saya diperingatkan juga, jangan Mas, jangan dipublish, jangan ditulis di media sosial daripada nanti kontroversi. Nah, saya nulis tentang bagaimana pertempurannya waktu ada pemilihan Pak siapa Jokowi sama Pak Prabowo, kemungkinannya seperti apa, kenapa kemungkinannya Pak Prabowo kalah itu karena secara energi kayak apa, kenapa Pak Jokowi akan menang karena kemungkinannya kayak apa. Saya analisis secara energi. Saya mau publikasikan, tapi istri saya jangan Mas, itu riskan. Oke, saya nurut aja, gitu loh. Saya ngikutin, gitu loh. Nah itu sebetulnya lagi sambil saya latihan mengasah keilmuan saya, gitu loh. Tapi karena itu memang sudah di ranah umum, ya nanti bisa jadi hal-hal yang mungkin lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya. Ya oke lah kita nggak publish. Jadi itu Mbak Ani. Jadi Mbak catat aja supaya lebih sadar gitu loh. Oh iya, gitu. Kalau benar udah benar gitu loh. Ya saya sering yang selalu untuk melihat kemampuan saya, ya penglihatan mata batin saya, melihat artis-artis. Saya selalu ngomongnya dengan istri saya. Itu loh nanti kayak gini sebentar lagi. Itu loh kayak gini. Saya ceritanya hanya sama istri ya supaya tahu bahwa saya menguasai itu gitu loh. Oh ternyata benar, ternyata kejadian gitu Mbak. Itu namanya clairvoyant gitu loh. Dan berarti Mbak Ani punya kemampuan itu. Gitu. Jadi ajaklah 1 orang, 2 orang yang dipercaya oleh Mbak Ani untuk bercerita. Kalau belum punya teman itu tulis saja di bukunya bahwa kejadian apa kayak gitu Mbak Ani. Ya. Bahkan kalau ya gimana Mbak Ani? Atau kalau misalkan termasuk nggak Bapak, kita sering mimpiin seseorang gitu. Itu apakah karena kita terhubung dengan orang tersebut atau sebenarnya ya hanya datang gitu buat ini? Bisa kalau kita melihat orang atau apa bisa orang yang kita kenal atau bahkan orang yang tidak kita kenal tapi kita tahu bisa jadi Mbak. Jadi siapapun sebetulnya. Gitu. Maksudnya itu tuh bisa membaca orang gitu ya. Maksudnya Nah, gitu. kalau sama kayak gini Pak, kadang jadi kayak misalkan saya pernah dimimpiin didatengin sama siapa ngoten gitu. Padahal saya secara fisik gak pernah ketemu sama beliau, hanya Iya. tahu oh ya ini beliau gitu. Tapi didatengin ngoten. Iya. Apakah berarti itu beneran beliau, maksudnya kok dateng gitu? Iya Jadi sangat bisa jadi. Bisa jadi rohaninya, jadi kesadaran rohaninya itu yang muncul gitu. Ya, makanya di sini kadang-kadang kita juga harus hati-hati pada saat kita sudah praktek lebih jauh lagi karena kadang-kadang sering kalau kita ini sudah berkembang kemampuan kita,
nanti kita jadi mengeksplorasi itu. Kita bisa ketemu, bisa datang dengan orang-orang di zaman masa lalu. Kadang-kadang kita bisa, jangan sampai nih, kadang-kadang ada dimanfaatin oleh jin yang menyerupai siapa, mendatangi Mbak itu, yang seolah-olah menyerupai siapa, ngasih wejangan-wejangan kayak apa, itu ke depannya harus hati-hati seperti itu. Jadi bisa ditemui oleh siapapun, Mbak. Bahkan bisa ditemui oleh orang yang seolah-olah udah mati, Mbak. Ya, jadi sudah mati tapi nemuin Mbak, itu bisa jadi seperti itu. Pernah, Ya, Pak. ya jadi itu. Jadi bisa terjadi banget. Gitu, Mbak ya. Ya, nanti kalau ingin tahu lebih khusus untuk hal ini, konsultasi sendirilah. Ya, Baik, Pak. ya, oke. Yang lain silakan, monggo. Yang lain, Mbak, mungkin ada selain tadi. Sama ini, Pak. Jadi di situ kan dituliskan bakat gitu, bakat bawaan. Saya ditulis berkali-kali malah ada di situ bahwa menyembuhkan gitu, menyembuhkan bahkan dengan herbal dan sebagainya. Pokoknya banyak kata menyembuhkan Iya, lah. iya. Sempat kejadian itu saya tuliskan waktu itu di pertanyaan ya. Waktu itu saya pernah bertanya gitu. Dia menyampaikan kalau ya bawaanmu itu spiritual teaching and healing gitu, spiritual teaching and healing gitu. Terus, Iya. kan saya nggak tahu dan maksudnya apa gitu dan sambil lalu terus ada lagi, jadi saya ada kenalan tabib gitu, terus menyampaikan kalau sebenarnya dia tanya pernah mimpiin saya nggak ngoten gitu. Oh enggak gitu kan. Terus habis itu tanya kenapa gitu. Terus dia bilang kamu tuh bisa nyembuhin orang gitu. Nah, nyembuhin apa kayak gitu, Pak. Maksudnya saya enggak merasakan apapun dan saya enggak tahu apapun dan tidak ada di lingkungan itu, ngoten. Nah, habis itu dituliskan lagi di sini kan jadi saya ini kok berulang lagi gitu. Kok sama gitu ya yang pernah dianalisa gitu ya. Kok sama gitu. Akhirnya kan saya tanya gitu waktu itu. Loh, kenapa waktu itu kok nanyain saya kalau saya bisa nyembuhin gitu. Terus dia menyampaikan yang tabib itu bilang kalau saya masuk ke jiwamu dan lihat ngoten, katanya ngoten. Kan saya juga nggak tahu, saya nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu apapun. Iya. Terus, loh, kok di sini juga dituliskan ngoten gitu. Iya. Itu sebenarnya yang saya masih bertanya-tanya. Bener enggak kayak gitu? Nah, bener enggak gitu ya? Ya, bener enggak. Ya, jadi memang itu. Jadi berarti kan orang yang pernah ngomongin Mbak tentang bagaimana Mbak punya kemampuan penyembuhan, ya berarti orang itu kan tahu tuh ilmunya juga kan bisa mengatakan itu. Setelah dianalisis kode energinya Mbak, ternyata Mbak juga punya kecenderungan untuk bisa terjun ke bidang penyembuhan itu. Artinya bakat itu mau dimanfaatin atau enggak oleh Mbak, terserah ke Mbak gitu loh. Artinya walaupun nggak merasakan, Mbak nggak punya turunan, nggak punya apa, tapi kode energinya Mbak itu mengatakan bahwa Mbak punya kemampuan itu gitu untuk bisa membantu mengatasi ya mengobati orang lain gitu. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya ada enggak dorongan Mbak untuk membantu mengatasi masalah orang lain, membantu pokoknya membantu mengatasi orang lain, ada enggak kecenderungan itu? Iya. Jadi Mbak suka lebih perhatian enggak terhadap masalah orang lain, kepengen membantu orang lain, meringankan, ada enggak dorongan itu? Iya. Ada toh? Iya. Nah, itu dorongan itu artinya sebetulnya Mbak sudah ditarik secara energetik ke arah sana gitu loh. Cuma kan nggak punya alasan untuk melakukan itu lebih lanjut. Ya, tapi sekarang kan sudah ketahuan ada 2 orang yang mengatakan bahwa Mbak punya bakat ke arah sana untuk penyembuhan. Ya berarti harus langkahnya apa? Ya kembali lagi ke Mbak. Mbak tertarik enggak gitu loh. Setelah ada dorongan untuk membantu penyembuhan orang lain, ya Mbak siap enggak untuk terjun ke arah sana? Ya caranya gimana? Ya belajar aja lebih lanjut tentang penyembuhan bioenergi misalnya. Mbak lebih lanjut belajar aja ke sana. Gitu. Kan
sudah kenal dengan bioenergi, kita juga ada program-programnya. Ya sudah, belajar aja lebih lanjut ke arah sana. Nanti dari sana Mbak praktekkan dalam aktivitas Mbak, apapun profesinya Mbak, walaupun Mbak seorang dosen misalnya, tapi dipraktekkan juga dalam profesinya untuk membantu mengatasi masalah orang lain. Nah, nanti seperti apa merasa nyaman? Ya kalau nyaman ya berarti disitulah satu panggilan yang betul-betul Mbak menyadari dan jadi tahu hasil dari kode energi itu. Gitu Mbak Ani, gitu ya. Dicoba nanti. Baik, Pak. Ya, baik Mbak Ani. Oke, ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain silakan, Mbak Bu Evi. Yang lain silakan. Pak Nur Hadi ada pertanyaan, Mas Nur Hadi? Kalau ada dibuka speakernya. Ada Mas Nur? Ada. Silakan kalau ada. Yaitu pada metrik pada halaman 23. Ya, tentang apa itu Mas Nur? Mengenai Ketemu Mas? ya ketemu Ya, tentang apa itu Mas? tentang kekuatan unik, tentang kekuatan unik. Iya. Ya, di sini dituliskan yaitu potensi kuat Anda, kemudian potensi masalah, di rekomendasi, yaitu Anda perlu menyatukan diri dengan kekuatan unik Anda. Ini dulu semua sudah pernah saya alami. Iya. Namun sekarang berkurang drastis karena penyakit saya. Iya. Ya. Terus bagaimana cara menyatukan diri dengan kekuatan unik itu? Mohon solusinya. Ya, ya pertama ya kemarin Mas Nur Hadi kayaknya sudah ikut ini ya Abundant ya, pelatihan bioenergi Abundant ya. Ya. Nah, salah satu praktek pelatihan bioenergi Abundant itu salah satu yang akan menyatukan kekuatan uniknya Mas. Itu salah satu ya. Kemudian ya hal yang lain lagi kalau kepengen lebih cepat lagi kekuatan itu menyatu ya Mas lakukan loncatan energi ya, kalau di bioenergi namanya kuantum bioenergi. Jadi Mas bisa ya mengikuti program namanya kuantum bioenergi. Nah itu nanti lebih cepat lagi. Jadi penyatuannya Mas ya untuk kekuatan potensinya emas itu nanti lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk sekarang mau melakukan ya praktekin lagi tuh semua yang saya ajarkan di pelatihan bioenergi Abundant. Kan Mas Nur Hadi ikut juga tuh di pelatihan bioenergi Abundant kan? Iya, ikut. Nah, ikut dah praktekin tuh Mas. Dah praktekin ya termasuk itu musiknya didengerin tuh, itu juga akan membantu ya. Nah itu didengerin lagi tuh yang musiknya, terutama pas untuk malam hari ya, yang malam hari itu dengerin. Nah itu nanti kalau kepengen lebih cepat lagi, Mas ikuti program Quantum Bioenergy. Itu sih Mas Nur. Ya, jadi sekarang langsung coba buka lagi yang
bioenergi abundantnya dibuka-buka lagi, dipraktekin lagi, sama mulai dengerin yang 16, yang 18 komitmen Mas, audio. Ada toh, dapat toh, yang audio 18 Ya. komitmen bioenergi abundant. Yang audionya Mas, dengerin tuh. Iya, iya. Nah itu insya Allah itu nanti ada jawabannya itu, jawabannya di situ. Gitu ya Mas ya. Iya. Oke, ya Terima baik, kasih. sama-sama Mas Nur. Oke, ada yang lain lagi silakan. Baik saudara-saudara, kalau nggak ada ya terima kasih ya saudara sudah menyempatkan hadir pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah nanti kita akan jadwalkan lagi untuk semuanya bisa ngikutin lagi, saudara juga bisa ikut lagi supaya nanti lebih jelas lagi ya. Waktu ya saya kembalikan kepada Bu Evi ya. Terima kasih saudara, sampai berjumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Saiful yang sudah memimpin mentoring pada siang hari ini ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sampai ke penghujung acara kita pada siang hari ini dari jam 2 tadi hingga sekarang ya jam 4. Gimana sudah kejawab semua ya Bapak Ibu? Mbak Ani? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Nah nanti kalau ada, nanti biasanya dibaca-baca lagi, barangkali masih ada pertanyaan atau kayaknya ada yang baru timbul juga nanti ya boleh tuh dicatat pertanyaannya, boleh nanti Bapak Ibu bisa ikut, akan kita infokan nanti kapan pas penjadwalan yang berikutnya yang sama-sama ya Bapak Ibu nanti bisa ikut lagi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara kita pada siang hari ini, siang hingga sore hari ini, kami mohon maaf. Semoga nanti diberi kesempatan untuk ketemu lagi di kesempatan berikutnya, Bapak Ibu ya. Baik, gitu Bapak Ibu, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esi. Sama-sama. Mbak Eni, izin saya tutup ya Zoom-nya ya Bapak Ibu semua.